Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3.5 Chapter 57. Chapter 57 kembali. Busur besar itu membengkok seperti bulan purnama, dan sebuah anak panah melesat dengan keras, targetnya menunjuk ke arah base camp 6 dewa besar di kejauhan. Kembalilah. Immortal Emperor Hailong mendengus dingin, dan lingkaran emas di tangannya putus, membayangkan ribuan figur tongkat di udara, mencoba menghentikan panah. Namun pemandangan aneh muncul, panah tiba-tiba berubah arah di udara, jatuh dari langit, dan langsung menuju ke atas kepala Tianhen. Sinar cahaya melintas di mata Tianhen, dan ruang di atas kepalanya tiba-tiba terbelah, dan retakan hitam pekat dengan mudah menelan panah. Dewa Gila Lei Xiang berteriak dan memimpin, dengan berani bergegas menuju alam Dewa Douluo. Tang San melangkah maju, memegang pedang Ashura untuk menyambutnya. Grim Reaper mengguncang tubuhnya, dan inkarnasi Pantom mengikuti dari samping, dengan sangat cepat. Targetnya bukanlah Tang San, tapi Dewa Kebaikan dan Kejahatan di belakangnya. Jidong dan Lian menghabiskan banyak uang, dan tidak diragukan lagi ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan kedua faktor tidak pasti ini terlebih dahulu. Tidak ada yang lebih cocok untuk menembak daripada kematian. Lian dan Ji berpegangan tangan, lingkaran cahaya hitam dan putih menyala di bawah kaki mereka, dan kedua tangan ditembakkan pada saat yang sama. Api Dewa Zhengyang dan api asli Mingyin dimuntahkan, menutupi area yang luas, menghalangi pendekatan kematian. Boom! Tang San dan Lei Xiang bertabrakan, dan tabrakan antara Seagot dan Dewa Gila tiba-tiba menyebabkan suara gemuruh di langit. Kedua sisi mundur, dan gada emas Kaisar Abadi Hailong telah jatuh dari langit, menutupi Tang San. Hercules Soul Waking mengguncang sepasang palu raksasa, melompat dari tanah, dan bertarung dengan Kaisar Abadi. Tapi itu hancur berantakan. Dalam hal kekuatan ofensif, gada emas masih lebih baik. Busur Dewa Iblis Tianhen terus bergetar, dan panah demi panah selalu bisa ditembakkan dari sudut yang paling rumit, mengganggu Tang San dan yang lainnya. Raja Cahaya, busur panjang, tidak berniat melakukannya, tetapi berjalan selangkah demi selangkah dengan pedang cahaya suci. Menara lampu kematian menyala, menangkis Kaisar Abadi yang telah mengguncang Soul Waking. Pada saat ini, Huo Yuhao telah memberi Tang San otoritas untuk menggunakan menara cahaya kematian sepenuhnya. Dengan kekuatan yang cukup, Tang San dapat membiarkannya menyerang Raja Dewa manapun kapan saja. Dewa Gila, Kaisar Abadi, Dewa Kematian, 3 Raja Dewa besar berada di bawah naungan menara cahaya kematian, dan menyerbu Tang San dan 4 Raja Dewa besar. Untuk sementara, kedua belah pihak dipukuli terus-menerus. Seperti yang dikatakan Long Gongwei, melawan kekuatan keras, alam Dewa Douluo masih sedikit tertinggal, bahkan jika itu 4 lawan 3 dan keberadaan menara cahaya kematian, mereka tidak memiliki keuntungan. Long Gongwei menyipitkan matanya sedikit, dan koki sihir api es Rong Nianbing belum muncul sampai sekarang. Disinilah dia paling khawatir. Apa artinya menjadi satu orang lebih sedikit? Karena kedua belah pihak telah kehilangan kendali utama Raja Dewa, saat ini tidak ada yang bisa mendeteksi di mana Raja Dewa lain tidak hadir. Peninggalan Dewa kuno masih sangat kuat dalam menekan para dewa. Ini juga alasan mengapa Chang Gongwei tidak masuk lapangan tepat waktu. Sebagai backhand, dia selalu siap menghadapi taktik Tang San. Tabrakan antara kedua belah pihak terus berlanjut, dan serangan di menara kematian berlanjut. Kekuatan dewa dari kedua sisi secara alami juga sedang dikonsumsi. Tapi secara relatif, karena keberadaan menara cahaya kematian, konsumsi keseluruhan alam Dewa Douluo relatif lebih sedikit. Bagaimanapun, kekuatan serangan menara cahaya kematian masih sangat kuat, dan butuh banyak kekuatan dewa untuk melawan. Longbo, jangan lakukan dulu. Hailong tiba-tiba berteriak. Raja Dewa Cahaya, Long Gongwei, secara alami memahami apa yang dia maksud, dan pedang suci cahaya di tangannya melompat keluar, naik ke udara melawan badai, dan targetnya adalah menara cahaya kematian. Dewa Gila Lei Xiang mengeluarkan teriakan keras, 12 sayap di belakang punggungnya penuh dengan cahaya berwarna darah, dan Tang San dengan kuat terkunci dalam kesadaran sucinya, tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan menara cahaya mate. Jika dia menyelamatkan, itu setara dengan menghadapi serangan gabungan dari Dewa Gila dan Raja Cahaya. Ekspresi wajah Tang San berubah dan dia berteriak, mundur. Menara cahaya kematian melakukan serangan terakhir untuk menghentikan Dewa Gila Lei Xiang.
Dia sendiri mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, Dewa Kebaikan, Dewa Kejahatan, dan Dewa Hercules. Ada tanaman merambat di pinggangnya, dan di bawah tarikan Tang San, dia langsung melemparkannya ke arahnya. 4 Raja Dewa Agung mundur dengan cepat dan membuka jarak dari 6 alam Dewa Agung. Boom, menara cahaya kematian diliputi oleh serangan penuh dari pedang suci Guangming, ditambah dengan tabrakan dari Dewa Gila Lei Xiang, itu hancur. Hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Naga laut turun dari langit, dan 5 raja besar berkumpul. Long Gongwei berkata tanpa ragu-ragu, terus menyerang. Tapi pada saat ini, sebuah panah tiba-tiba naik ke langit dan terbang menuju kejauhan. Sudah terlambat bagi mereka untuk berhenti. Ekspresi Hailong sedikit jelek, as. Detik berikutnya, sosoknya teleportasi dari tempatnya dan menghilang. Tidak diragukan lagi bahwa panah itu ditembakkan oleh Zhou Weiqing, dan sasarannya diarahkan ke relik Buddha di markas mereka. Kaisar Abadi Hailong telah menyesalinya, mengapa dia harus menggunakan relik Sang Buddha sebagai perwakilan dari markasnya. Meskipun dia bisa diteleportasi kembali kapan saja, dia perlu terbang kembali ke medan perang lagi. Dipengaruhi oleh peninggalan para dewa kuno, dia tidak bisa sampai ke tempat kejadian dengan awan jungkir balik, dia masih harus terbang untuk sementara waktu. Tanpa kekuatan tempur utamanya, kecepatan 6 alam dewa besar secara alami akan tertahan. Bahkan khawatir akan dipukul mundur oleh lawan. Setidaknya, jika ada satu orang yang lebih sedikit, mereka tidak akan dengan mudah bergegas ke menara lampu kematian. Selalu lihat dengan tenang. Pada saat ini, Tang San membawa teman-temannya kembali ke menara lampu kematian kedua. Bagaimana? Dia menatap Jidong dan Lian. Pada saat ini, wajah kedua Raja Dewa itu sedikit pucat. Karena apa yang disebut rencana tidak dapat mengikuti perubahan, pukulan dari hidup dan hidup bersama terjadi terlalu tiba-tiba, dan konsumsinya terlalu besar. Ini di luar jangkauan prediksi Tang San. Sehingga sudah saatnya mereka bergabung untuk meledak, tapi divine power keduanya sudah rendah. Jidong tersenyum pahit, masih kurang dari 30 hal. Kecuali kekuatan pusat dewa dimobilisasi untuk menambah. Zhou Weiqing di sebelahnya tiba-tiba berubah. Dewa Kebaikan dan Dewa Jahat kurang dari 30% dari kekuatan mereka, yang berarti mereka berdua hampir tidak bisa saling memblokir saat mereka bekerja sama. 4 dari 5 dewa besar di sisi berlawanan hampir utuh, dan hanya busur Raja Guangming yang berada dalam situasi yang lebih buruk. Namun, pihak lain masih memiliki 4 artefak super. Bagaimana ini bisa dilawan? Tang San tersenyum acuh tak acuh, tidak masalah, lakukan saja yang terbaik. Pada saat ini, mereka telah melihat Raja Dewa Cahaya Longbo Might, Dewa Gila Lei Xiang, Dewa Kematian, dan Tiandi Tianhen muncul dalam penglihatan mereka. Kaisar Abadi Hailong yang bergegas kembali untuk menyelamatkan belum kembali. Long Gongwei berdiri di luar ruang lingkup menara cahaya kematian, mengamati 4 orang di sini, dan tersenyum sedikit. Saudara Tang, menyerah. Kamu tidak akan memiliki kesempatan. Kami tidak akan memindahkanmu sebagai kaisar. Kesempatan. Solen 3.5 Chapter 58. Chapter 58, Kau Milikku. Sambil berbicara, Kaisar Surgawi Tianhen telah naik ke udara, memegang busur Dewa Iblis dalam pertempuran. Dalam hal keterampilan menembak, dia memang lebih rendah dari Zhou Weiqing, tetapi kualitas busur Dewa Iblisnya sama sekali tidak kalah dengan busur panjang yang termasuk dalam setelan tanpa cincin kebencian Zhou Weiqing. Dalam kasus dia hanya digunakan untuk membela Lengjian Zhou Weiqing, tidak mungkin panah Zhou Weiqing lolos dari jangkauan pertahanannya. Tang San balas tersenyum, dalam kamusku, aku tidak pernah menyerahkan 2 kata ini. Jika kamu ingin memenangkan kami, datanglah. Busur panjang berkata dengan bergengsi, jangan khawatir, tunggu Kaisar Abadi untuk kembali dan menyerang lagi. Lagi pula, divine power yang dikonsumsi tidak begitu mudah untuk diisi, bukan? Sambil berbicara, dia masih menginginkan Dewa Kebaikan dan Dewa Kejahatan mengangguk sebagai salam. Tang San berkata, Saudara Longbong, saya tidak tahu bagaimana cederanya. Jangan menyakiti asalnya. Jika tidak, bahkan jika Anda menang, Anda tidak akan bisa menjadi pembuat keputusan pada akhirnya. Bagaimanapun, Dewa Gila, Dewa Kematian, dan Kaisar Abadi sama-sama kuat. Longbo Wei haha tersenyum, Saudara Tang, apakah Anda sudah menggunakan metode provokatif? Ini tidak berpengaruh pada saya. Namun, jujur saja, saya sangat mengagumi Anda. Saya bisa melewati kerugian yang jelas. Taktik untuk mengubah situasi medan perang. Dalam hal ini, Anda lebih baik dari saya.
Tang San menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa mengatakan itu. Situasi kedua belah pihak berbeda, jadi strategi dan taktiknya secara alami berbeda. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk bertarung dengan mantap. Bagaimanapun, dalam hal kekuatan, kamu masih memiliki keuntungan yang jelas. Akui saja, tetapi superioritas tidak pernah berarti kemenangan, kan? Mata Long Gongwei berkedip, baiklah, mari kita lihat di mana kemenangan itu. Cahaya dan bayangan bersinar, dan kaisar abadi jatuh dari langit. Raja para dewa berkumpul lagi. Hailong menatap Zhou Weiqing dengan tajam, kamu adalah milikku. Zhou Weiqing mengangkat alisnya, saya tidak suka laki-laki. 1. Sudut mulut Hailong bergerak-gerak, mulut yang buruk tidak akan berakhir dengan baik. Zhou Weiqing tertawa, aku sudah seperti ini sejak aku masih kecil, dan aku tidak akan menerimanya. Bagus sekali. Wajah Hailong tiba-tiba menjadi khusyuk dengan jentikan gada emas di tangannya, auranya mulai meningkat dengan jelas, dan kecepatan peningkatannya sangat cepat. Dia tidak membangkitkan kekuatan pusat para dewa, tetapi secara samar-samar, semua orang dapat merasakan bahwa dia dan alam abadi tempat dia berada bergema satu sama lain. Ini adalah tanda kendali penuh atas dunia peri. Dalam keadaan tertentu, itu juga berarti bahwa dia sendiri seperti proyeksi dari seluruh dunia peri. Di luar angkasa, Kaisar Qin Ye Yinzu dan Huo Yuhao, dewa emosi, keduanya telah kembali ke sisi masing-masing. Mereka juga menonton pertandingan ini. Sula dan Ye Yinzu berpegangan tangan dan bertanya dengan suara pelan, Yinzu, bisakah kita menang? Ye Yinzu berkata, sulit untuk mengatakannya sekarang, itu tergantung pada tabrakan berikutnya. Punggung Tang San tangannya adalah koki iblis api es Rong Mianbing di base camp, tapi masih belum jelas sejauh mana efektivitas tempur Rong Mianbing bisa dijangkau. Dari keseluruhan kekuatan, kita masih punya keunggulan yang jelas. Mari kita lihat sekarang, bisakah kamu mengubah keunggulanmu menjadi posisi menang? Aku sangat mengagumi Sagot, strateginya benar-benar tidak ada habisnya, dan sangat menentukan. Pada titik ini, dia juga melirik ke arah Huo Yuhao yang juga berada di luar angkasa di kejauhan. Tidak diragukan lagi, Huo Yuhao juga sangat diperlukan untuk dapat mencapai situasi saat ini. Dia mengendalikan penonton dan melakukan kontrol yang kuat terhadap penonton sebanyak 2 kali. Justru karena kehadirannya, Tang San dapat dengan tenang dan tanpa rasa takut. Namun, yang tidak dipahami Qindi adalah mengapa Tang San memilih menggunakan Huo Yuhao untuk dirinya sendiri. Dilihat dari penguasaan adegan, dewa emosional sepertinya berada di atas dirinya sendiri. Merasakan tatapan Kaisar Qin, Huo Yuhao balas tersenyum. Dalam pertempuran hari ini, lawan mengagumi mereka lebih dari sekedar pihak lain. Demikian pula, setelah mereka memahami kekuatan 6 raja besar, bagaimana bisa mereka tidak menghormati mereka? Apalagi pertempuran adalah cerminan terbaik dari karakter seseorang. Dari awal pertempuran hingga saat ini, kedua belah pihak telah belajar lebih banyak tentang lawan mereka. Bukan hanya kekuatan, tapi juga kepribadian. Terlepas dari situasi dalam game, bagaimana semua orang bisa saling mengagumi. Huo Yuhao, dewa emosi, dan Qindi Ye Yinzu sama-sama menguasai kedua belah pihak, meski tidak pernah bertabrakan langsung, nyatanya konfrontasi mereka selalu ada. Dari sudut pandang dukungan, tidak ada keraguan bahwa Huo Yuhao akan lebih kuat, dan deteksi mental yang menyeluruh serta berbagi memberinya kendali yang lebih baik. Tapi peran sentral Ye Yinzu di medan perang bahkan lebih jelas. Suara piano selalu berubah, mengontrol penonton dari banyak aspek. Tentu saja, ini juga karena ada Tang San di inti alam Dewa Douluo. Tetapi jika Tang San tidak membagikan pendeteksian dan berbagi roh Huo Yuhao, dia tidak akan mewujudkan strategi dan taktik dengan begitu jelas dalam pertempuran sebelumnya. Kaisar Qin bergerak sedikit di dalam hatinya, dan mengambil inisiatif untuk terbang menuju Huo Yuhao. Para dewa alam Dewa Douluo bergerak tanpa disadari, tetapi mereka segera rileks lagi. Kaisar Qin, Huo Yuhao menyapanya dan mengangguk menyapa. Qindi Ye Yinzu tersenyum dan berkata, saya benar-benar belajar. Saya khawatir tidak ada yang bisa menandingi dewa emosi pada tingkat kesadaran spiritual. Kamu sopan, saya hanya sedikit pandai dalam hal itu. Huo Yuhao berkata dengan rendah hati. Ye Yinzu tersenyum pahit, kamu hanya sedikit pandai membuat kami begitu sengsara. Bagaimana jika kamu pandai dalam hal itu? Namun, saya sangat ingin tahu sekarang untuk mengetahui pengaturan taktis apa yang ada untuk Sagot di belakang. Melihat ke belakang sekarang, sebelumnya, semuanya tampaknya berada di bawah kendali Sagot.
Aku khawatir hanya pecahnya dewa kebaikan dan dewa jahat yang sedikit tidak terduga. Huo Yuhao meliriknya, ragu-ragu. Ye Yinzu berkata, kita semua berada di luar medan perang. Seharusnya tidak ada yang tidak bisa kita katakan. Huo Yuhao berpikir sejenak dan berkata, saya berasal dari benua Douluo, dan ada sebuah profesi di benua Douluo yang disebut Master Jiwa. Guru roh dapat selalu berubah, karena setiap orang memiliki seni bela diri yang berbeda. Seni bela diri adalah sumber kekuatan kami. Sama seperti seni bela diri saya yang terutama bagus dalam kekuatan spiritual, jadi saya memiliki beberapa spesialisasi dalam aspek ini. Dan di antara master jiwa kita, ada tipe yang disebut master roh pertempuran sistem kontrol, yang mengendalikan penonton dan memimpin tim terlebih dahulu. Petik 2. Ye Yinzu mengangguk sambil berpikir. Huo Yuhao melanjutkan, di antara raja dewa kami yang berpartisipasi dalam kompetisi hari ini, selain saya, ayah mertua saya juga berasal dari benua Douluo. Dia juga seorang master roh perang sistem kontrol. Pernyataan ini keluar. Kaisar Qin mengerti dalam sekejap, dan tidak bisa menahan keterkejutan, meskipun Huo Yuhao tidak mengatakannya dengan jelas, arti kata-katanya sudah jelas. Mengapa pihak lain berani membiarkan Raja Dewa meninggalkan lapangan dan melawan jiwa tuannya? Wang, alasannya adalah bahwa pihak lain memiliki raja majikan lain. Seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Ye Yinzu tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Bukankah Tang San yang mengendalikan Raja Dewa? Hampir seluruh permainan dipimpin oleh hidungnya, meskipun timnya terus mendorong ke depan, tetapi pada kenyataannya dia masih mengambil ritme. Huo Yuhao mengontrol pemandangan, tetapi Tang San mengendalikan hati manusia. Ye Yinzu menghela nafas secara diam-diam di dalam hatinya. Untungnya, ada kecelakaan. Jika bukan karena ledakan yang tidak disengaja dari dewa kebaikan dan dewa jahat dan konsumsi besar-besaran, saya khawatir situasi saat ini akan buruk. Langkah selanjutnya adalah melihat apakah kita bisa memenangkan lawan dalam sekali jalan. Solen 3.5 Chapter 59. Chapter 59, Azure Slow God Flow. Tokoh tongkat yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, dan setiap tongkat lebih berat. Tekanan yang menakutkan membuat Zhou Weiqing merasa sedikit terengah-engah. Kakinya sepertinya berakar di tanah, bertarung dengan mantap, terus-menerus menahan pemboman liar Kaisar Naga Laut Abadi. Bola mata kucing Alexandrite di pergelangan tangannya berkedip terus-menerus, menyuntikkan energi dari berbagai atribut ke dalam setelan tanpa cincinnya yang penuh kebencian. Bisa menahan serangan lawan. Grim Reaper tetap berada di belakang, mengincar dewa kebaikan dan kejahatan. Dewa gila Lei Xiang menyerbu secara frontal dan berdiri bersama seagot Tang San. Kaisar Tianhen membantu penonton, dan busur dewa iblis terus-menerus menembakkan panah dewa iblis yang mengancam. Dewa cerah Raja Longgong Wei dengan tenang mengamati penonton, dengan satu orang lagi dengan kekuatannya sendiri lebih baik dari lawannya, dan alam dewa Douluo benar-benar ditekan. Ding, dengan suara yang tajam, pedang Pluto terpental. Grim Reaper menggelengkan tangannya ke belakang, dan sepasang pedang besar yang ada di punggungnya tiba-tiba terayun keluar. Kecemerlangan yang luar biasa mengubah kesunyian yang mematikan sebelum tiba-tiba menjadi bersemangat. Perasaan dari kematian ke kehidupan ini menyebabkan Jidong dan Lian mengalami perubahan yang sangat tidak nyaman. Teknik rahasia kehidupan dan kehidupan tanpa akhir, ini adalah praktik Ahdai, Dewa Kematian. Pedang Pluto miliknya harus terus-menerus melahap nafas kehidupan, dan sekali digunakan, ia pasti mendapatkan sesuatu. Pada awalnya, di dunia kematian yang baik hati, setiap kali Ahdai menggunakannya, itu pasti akan melahap nyawa lawannya. Sampai dia menjadi dewa, dewa kematian Ahdu hampir tidak bisa mengendalikan kekuatannya, mengandalkan nafas kehidupan dari vitalitasnya sendiri untuk mendukung penggunaan pedang Pluto. Pada saat ini, dia berubah menjadi pedang ganda, dan gaya bertarungnya berubah secara drastis. Kedua pedang itu berat dan terus-menerus, seperti pusaran air, menyapu api dan Jidong. Karena konsumsi sebelumnya terlalu besar, Jidong dan Lian hanya bisa dipertahankan secara pasif. Api Dewa Zhengyang dan api sejati Mingyin terus bergoyang, dan mereka selalu dapat menyelesaikan perlindungan pada waktu yang tepat. Kedua pria itu bertekad untuk menstabilkan bagian belakang. Seagot Tang San menghadapi Dewa Gila Lei Xiang. Serangan Lei Xiang dibuka dan ditutup dengan sangat sengit. Tang San menginjak bayangan hantu, dan pedang Ashura tampak ada di mana-mana. Pergerakan Tiandi Tianhen tiba-tiba berhenti untuk beberapa saat, dan kemudian, seluruh orangnya bergerak secara horizontal dalam sekejap,
dan busur Dewa Iblis di tangannya meledak menjadi cahaya terang di belakangnya. Dua pusaran air, satu positif dan satu negatif, diam-diam muncul. Hitam dan perak saling terkait. Kedua atribut kegelapan dan ruang berfluktuasi. Nafas energi yang menakutkan mengalir deras ke busur Dewa Iblis, dan panah hitam dan perak secara bertahap mengembun menjadi bentuk. Tang San, Zhou Weiqing, Jidong dan Lei Yan merasa rambut mereka berdiri tegak saat ini. Perasaan krisis yang kuat muncul di benak semua orang pada saat yang bersamaan. Kaisar surga memang yang lebih lemah dari 6 alam dewa, tetapi tidak peduli seberapa lemahnya, itu juga generasi Raja Dewa. Kekuatan keseluruhan tidak terlalu buruk. Dia telah ditekan dengan sangat buruk sebelumnya, dan sepertinya itu tidak memainkan peran besar. Namun, ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya saat ini, dia masih bisa dengan mudah mengancam lawan manapun di sisi berlawanan. Mata Tianhen berbinar, dan dia sepertinya kembali ke era ketika dia berjuang untuk bertahan hidup. Dia masih ingat dengan jelas bahwa pacarnya telah pergi darinya. Setelah malam mabuk, kekuatannya terbangun. Dengan dua kekuatan ruang dan kegelapan, dia melangkah ke ketinggian hakim dan akhirnya menjadi pengamat seluruh dunia. Di dalam hatinya, kenapa tidak ada obsesi untuk menang? Pada saat ini, busur besar terbuka, dan pikiran tetap sama. Esensi dan semangat bergabung secara instan. Panah ini adalah Demon Arrow yang asli. Dia tidak memiliki keterampilan sebanyak Hercules Zhou Weiqing, tetapi dia lebih fokus. Panah perak hitam menunjuk ke depan, dan tidak ada yang tahu siapa targetnya. Om, sinar cahaya meledak dari menara cahaya kematian, dan targetnya adalah tanda langit. Jelas, Tang San sudah merasakan ancaman darinya. Cahaya keemasan menyala, busur panjang berdiri di depan Tianhen, dan pedang cahaya memblokir cahaya kematian. Tapi dia sendiri mundur selangkah sebelum berdiri diam. Faktanya, bukan karena dia tidak ingin berpartisipasi dalam perang, tetapi cederanya lebih serius daripada yang terlihat. Serangan kekerasan Tang San sebelumnya mengambil kesempatan itu untuk menyebabkan kerusakan besar, dan kondisinya saat ini jauh lebih rendah dari dewa kebaikan dan kejahatan. Jadi itu di luar pengadilan, dan tidak masuk dengan mudah. Namun, untuk saat ini, ia hanya perlu mengulur sedikit waktu untuk Tianhen. Dewa Iblis membungkuk, dan dalam sekejap, angin bertiup kencang. Ruang sekitarnya terdistorsi pada saat ini, dan samar-samar, retakan ruang muncul di belakang Dewa Laut Tang San, Dewa Api yang baik, Dewa Jahat Jidong, dan Hercules Zhou Weiqing. Tapi dari mana Demon Arrow akan keluar? Dan pada saat ini, menara lampu kematian tidak jauh di belakang Tang San tiba-tiba bersinar terang, dan ketika baru saja melepaskan serangan, itu benar-benar berkedip 3 kali berturut-turut, dan 3 lampu kematian muncul seketika. Semua diledakkan ke arah Dewa Gila Lei Xiang di depannya. Lei Xiang tertangkap basah dan harus melawan dengan sekuat tenaga. Kekuatan serangan dari cahaya mate ini masih cukup tinggi. Itu ditumpangkan 3 kali berturut-turut, bahkan jika dia memiliki baju besi Dewa Gila, dia tidak berani untuk tidak menghentikannya. Pada saat ini, Tang Sanjian menyerahkan tangan kirinya dan meraih tangan kanannya di kekosongan. Sepertinya ada raungan naga besar di udara, dan cakar raksasa yang ditutupi dengan sisik biru dan biru diam-diam digenggam di udara. Ruang di sekitarnya yang telah dipindahkan secara tidak normal langsung menjadi stagnan, seolah-olah seluruh ruang tertutup. Sepertinya diblokir. Cakar lambat Azure. Tidak hanya itu, di belakang Tang San, Clear Sky Hammer yang besar terangkat ke udara, meledak ke udara dengan keras. Dalam sekejap, di sekitar 4 orang di sisinya, penghalang tak terlihat muncul. Clear Sky Hammer, penghalang yang kuat. Semua ini lambat untuk dibicarakan, tetapi sebenarnya itu semua dilakukan antara lampu listrik dan batu api. Pada saat ini, panah panjang hitam dan perak akhirnya muncul, dan targetnya bukanlah Tang San, tetapi Hercules Zhou Weiqing. Udara di sekitar tubuh Zhou Weiqing semuanya memadat, dan seluruh dunia sepertinya runtuh dalam sekejap. Penghalang perkasa tidak bisa sepenuhnya memblokir kekuatan pukulan ini. Namun, mengandalkan cakar biru kebiruan dan penghalang-penghalang Qianjun, Zhou Weiqing akhirnya membawa cukup waktu. Mutiara mata kucing Alexandrite keempat di pergelangan tangan kiri Zhou Weiqing berkilauan. Segala sesuatu di sekitar Kom menjadi terdistorsi, dan bahkan panah iblis yang kuat berhenti sejenak. Waktu terbalik. Tak hanya itu, di belakangnya muncul seekor harimau raksasa dengan sayap dan kait ekor kalajengking. Mata yang dingin itu sepertinya bisa melihat ke seluruh dunia. Iblis kegelapan Tulhu. Setelah membawa masalah besar ke Tang San di benua Douluo,
dia kemudian dibunuh oleh Tang San, tetapi esensi perjalanan melalui ruang dan waktu ke Zi menjadi dunia, dan kebetulan diserap oleh Zhou Weiqing, yang membuatnya naik ke langit dalam satu langkah dan akhirnya menjadi kekuatan inti dewa. Pada saat ini, bola cahaya ungu gelap yang sangat aneh meledak dengan tubuhnya sebagai pusat. Zhou Weiqing bahkan tidak menahan serangan di belakangnya. Setelah bola cahaya ungu tua ini muncul, seluruh auranya tiba-tiba berubah. Palu ganda di tangannya dan setelan tanpa cincin tanpa kebencian di tubuhnya semuanya berubah menjadi ungu tua dalam sekejap. Nafas seluruh orang naik seketika. Sama seperti Tianhen adalah raja yang lebih lemah dari 6 dewa besar, dia juga merupakan penghubung yang lebih lemah di alam dewa Douluo. Tapi apakah dia benar-benar lemah? Solen 3.5 Chapter 60. Chapter 60, Gemini Hercules. Jika dia begitu lemah sehingga dia jauh lebih rendah dari yang lain, tidak mungkin dia menjadi pendukung Tang San di Komite Alam Dewa. Semua bola ungu gelap melesat ke belakang, dan raungan meledak di belakang Zhou Weiqing. Senyuman aneh muncul di wajah para Hercules. Siapa bilang dia hanya ahli dalam hal kekuatan? Twin Hercules Hammers di tangannya tiba-tiba terlempar keluar, satu demi satu, terbang menuju naga laut Kaisar Abadi seperti meteor yang mengejar bulan. Pada saat yang sama, dia meraih kekosongan dengan tangan kanannya, dan Overlord Bow yang telah berevolusi berkali-kali muncul di genggamannya. Mengambil napas dalam-dalam, harimau raksasa di atas kepalanya tiba-tiba menukik ke bawah, benar-benar menyatu dengan busur besar. Detik berikutnya, tali busur bergetar, seolah-olah harimau terbang dalam bentuk lain, dan kail panjang di punggung terguling. Targetnya adalah tanda langit. Immortal Emperor Hailong sangat marah, orang ini bahkan berani mengalihkan perhatian dan menyerang orang lain ketika menghadapi dirinya sendiri. Gada emas di tangannya menyapu, memblokir palu pertama terlebih dahulu. Dia telah bermain melawan Zhou Weiqing begitu lama, dan dia masih mengetahui kekuatan Zhou Weiqing dengan sangat baik. Ia pun harus mengakui bahwa Hercules ini memiliki kekuatan tersendiri, sehingga gada emas miliknya juga penuh kekuatan. Puff, palu pertama dari Twin Hercules dipukul langsung oleh lingkaran emas. Namun, yang benar-benar tidak terduga oleh Hailong adalah bahwa palu godam yang terlihat sangat kuat ini tidak memiliki kekuatan sedikit pun di atasnya. Kekuatan suci miliknya sendiri telah digunakan begitu banyak sehingga dia tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya dan berputar di udara. Sekalipun kendali Hailong sangat kuat, mustahil untuk menyelesaikan semua kendali saat ini juga. Tapi palu kedua telah tiba dan memukul punggungnya dengan keras. Kaisar Abadi membuka mulutnya dan menyemprotkan kekuatan sucinya. Tenggorokan yang hancur itu manis. Jika bukan karena Zhou Weiqing terganggu dari melakukan hal-hal lain, saya khawatir palu ini akan sedikit lebih serius. Meski begitu, naga laut itu menjadi hitam untuk sementara waktu dan langsung terlempar ratusan meter jauhnya. Kartu lubang. Siapa yang tidak memiliki beberapa kartu hall? Zhou Weiqing, si kembar Hercules Hammers, tidak tahu berapa banyak orang yang mengadu di Z-Bed Transforming World. Bagian terburuk dari sepasang palu godam adalah bahwa mereka bisa virtual dan nyata, dan kombinasi dari virtual dan nyata. Di semua tabrakan sebelumnya, palu gandanya nyata dan penuh kekuatan. Bagaimana kekuatan Hercules bisa lebih buruk? Tapi ini sebenarnya menggali lubang untuk Hailong. Zhou Weiqing telah menghadapi Hailong beberapa kali, dan setiap kali dia berkonfrontasi langsung dengan Kaisar Abadi, jadi dia menciptakan ilusi di hati Hailong. Lubang ini tidak benar-benar muncul sampai sekarang, dan segera menyebabkan Kaisar Abadi menderita. Tidak ada yang mengira bahwa 6 alam dewa agung akan diserang balik pada saat ini ketika awalnya merupakan keunggulan komprehensif. Dihadapkan dengan panah Zhou Weiqing, Dark Demon God Tiger, Tianhen harus menggantinya dengan panah Dewa Iblis dan memotongnya dengan seluruh kekuatannya. Tapi dia baru saja meledak, dan dia tidak berharap untuk melakukan serangan balik baik reaksi dan kohesi dari Divine Power adalah setengah poin. Tapi pada saat ini, menara cahaya kematian yang baru saja meledak dengan 3 combo meledak, dan setelah ditarik berlebihan, akhirnya tidak bisa lagi melanjutkan. Mundur, Tang San berteriak dengan suara yang tenang dan dalam, tiba-tiba ribuan tanaman merambat muncul di tanah, menutupi area yang luas. Pada saat ini, 6 dewa dan raja dari alam dewa sudah seperti burung dengan busur ketakutan, tanpa sadar mundur, dan Tang San dengan cepat mundur bersama Jidong, Lian, dan Zhou Weiqing, dan sekali lagi membuka jarak. Namun, menara kedua yang mereka pertahankan telah hilang. Sisanya adalah menara cahaya kematian terakhir di depan base camp dan menara kehidupan di dalam base camp. Wajah Hailong Qi membiru, tapi dia tidak mengejarnya.
Tentu saja rasanya tidak nyaman untuk dibodohi, tetapi jika Anda terburu-buru saat ini, itu akan menjadi lebih bodoh, dan hanya akan lebih merepotkan jika Anda jatuh ke dalam jebakan lawan. Long Dongwei menatap Hailong dengan terkejut. Dia sudah siap untuk memeluk Hailong, tapi dia tidak mengharapkan dia untuk tetap tenang bahkan ketika dia marah. Benar saja, tidak ada yang mudah menjadi Raja Dewa. Cahaya suci muncul dari busur panjang, menyinari semua orang, dan lingkaran cahaya lembut menyembuhkan luka mereka. Yang lebih parah terluka adalah Tianhen, dan armor Dewa Iblis di dadanya jelas rusak, meskipun dia mulai memperbaiki dirinya sendiri, itu jelas melukai asalnya. Yang lebih menakutkan adalah wajahnya sudah memiliki warna putih keabu-abuan, bahkan di bawah cahaya bersinar dari busur panjang, itu hanya bisa menunda penyebaran putih keabu-abuan. Beracun. Dewa Gila Lei Xiang mengerutkan kening dan bertanya. Sangat beracun. Tianhen mengertakkan giginya sedikit. Immortal Emperor Hailong juga terlihat marah. Orang licik ini, saya benar-benar ingin membunuhnya dengan tongkat. Tidak diragukan lagi, keduanya dihitung oleh Zhou Weiqing. Orang ini sepertinya selalu menjadi orang terlemah di sisi lain. Tanpa diduga pecah saat ini. Hailong lebih baik, dia kuat. Tongkat emas melindungi tubuh, lukanya tidak serius, tetapi tanda langit telah terkena kail roh jahat iblis yang paling mengerikan, harimau yang paling mengerikan. Bahkan jika Anda adalah Raja Dewa, Anda tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Tidak sabar, terus maju. Long Dongwei membuat keputusan yang menentukan. Meski lawan sudah berkali-kali menggunakan trik aneh untuk menghalangi kemajuannya, bisa dilihat dari tabrakan sebelumnya bahwa keunggulan masih ada di pihak mereka. Kekuatan keseluruhan dari tiga Feng Hao Doulo, Kaisar Abadi, Dewa Gila, dan Dewa Kematian masih memiliki keuntungan yang luar biasa. Tanpa bantuan Menara Cahaya Kematian, Tang San dan yang lainnya tidak tahan. Meskipun Tianhen terluka, kartu Hall Zhou Weiqing juga telah terungkap, dan kedua belah pihak memakannya. Dengan lebih banyak dukungan dari God Realm Center, konsumsi mereka secara keseluruhan dapat diterima bahkan jika lebih besar. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan Long Dongwei sekarang, yaitu memaksa para dewa alam Dewa Doulo untuk melawan mereka sampai mati tanpa memberi lawan kesempatan untuk menunda. Tang San telah membuktikan sepenuhnya kekuatan taktisnya. Semakin lama dia menunda, semakin banyak peluang yang dia miliki untuk menggunakan lebih banyak taktik. Jadi, Anda tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Biarpun kamu tahu pasti ada trik di base camp lawan, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang secepatnya. Meski kamu berkorban, kamu harus menjatuhkan lawan. Di depan base camp, Menara Cahaya Kematian adalah satu-satunya jalan, dikelilingi oleh pegunungan, mengelilingi base camp alam Dewa Doulo ke dalam cekungan alami. Di base camp, saat ini, tanah dengan garis-garis emas di tanah sudah menutupi tanah. Berdiri di depan Menara Chuan Shen di base camp, Rong Mianding, Koki Iblis Es dan Api, memiliki ekspresi yang serius. Kecemerlangan benang sutra. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah lingkaran sihir yang hanya ada pada para dewa, dan kerumitannya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan hanya dengan melihat sebuah sudut, akan ada semacam perasaan yang mempesona. Tampaknya setiap area kecil seperti dunia. Senyum tipis muncul di wajahnya, Tang San melipat tangannya di dadanya, setiap kali cahaya di matanya berkedip, udara akan sedikit terdistorsi, kembali ke Menara Cahaya Kematian, dia segera melihat es pikiran yang mencair di dalamnya. Sekarang tak satu pun dari kedua belah pihak memiliki pengintaian jarak jauh terhadap raja, jadi mereka tidak tahu apa yang dilakukan pihak lain.